Sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu menyampaikan ru'yal mu'mini kalamun yukallimu bihi rabbu 'abdahu fil manam. Ru'yal mu'min, mimpinya orang mukmin itu kalamun, seperti kalamullah, di mana Allah mengajak berbicara hambanya di dalam tidurnya, seperti seakan-akan maksudnya nggih. Tapi jangan dimaknai wahyu loh nggih. Yang wahyu itu mimpinya para nabi. Ru'yatul anbiya'i wahyun. Mimpinya para nabi itu wahyu. Jadi wahyu itu mimpinya para nabi. Tapi kalau seorang mukmin itu firasat yang tajam. Maka Rasul kita menyampaikan ittaqu firasatal mu'minin. Berhati-hatilah kalian dengan firasatnya orang mukmin. Kenapa? Karena firasatnya orang mukmin itu tajam. Dan nanti semakin mendekati hari kiamat, maka akan semakin banyak mimpi yang benar itu. Ya, semakin mendekati hari kiamat, maka mimpi yang benar akan semakin banyak. Sebagai apa? Sebagai cara Allah untuk menguatkan orang-orang mukmin agar istiqomah di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena memang godaan dan ujian orang hidup di akhir zaman semakin berat, maka salah satu cara yang dipakai oleh Allah Ta'ala untuk menguatkan keimanan seorang mukmin, Allah semakin memperbanyak mimpi yang benar di akhir zaman. Semakin mendekati kiamat, maka semakin banyak orang yang mimpi yang benar. Ya, apa itu ya kita tidak tahu. Tapi intinya Allah memberikan firasat bagi orang-orang mukmin. Karena memang di akhir zaman itu banyak bencana, Bapak-bapak. Di akhir zaman itu banyak kehancuran. Maka Allah berikan firasat itu kepada orang-orang mukmin. Agar apa? Agar mereka berhati-hati dan semakin menguatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya wasiatkan untuk diri saya dan hadirin sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah taala dengan sebenar-benar takwa. Kita laksanakan materi kita masih membahas tingkatan-tingkatan Allah taala memberikan hidayah kepada manusia. Pertemuan yang lalu kita sampai ke dalam tingkatan yang ke-8 dan ke-9. Ini masih bagian dari basirah, masih bagian dari cahaya hati, di mana Allah Subhanahu wa taala mengarahkan jiwa seorang manusia untuk selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri manusia kepada Allah, melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang ke-8 sudah kita bicarakan, tapi kita ingatkan kembali, adalah martabatul isma'. Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada manusia itu dengan cara dibuat agar orang ini mau mendengarkan kebenaran. Maksudnya apa? Kalau Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan, martabatul isma' itu hati yang menerima panggilan dakwah yang masuk melalui telinganya. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Kalau Allah mengetahui di dalam hati manusia itu ada kebaikan, seorang manusia itu baik, la asma'ahum, maka Allah akan menjadikan orang itu mau mendengarkan kebaikan. Hatinya terbuka ketika telinganya mendengarkan kebaikan, kemudian dia beriman kepada kebaikan itu, maksudnya adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia benarkan, dia imani, lalu dia laksanakan, kemudian dia istiqomah. Ini martabatul isma'. Jadi mendengarkan kebenaran itu penting. Kalau kita melihat kisahnya umatnya Nabi Nuh alaihissalam, umatnya Nabi Nuh itu mempunyai satu sifat yang buruk sekali. Diceritakan oleh Allah wonten ing Nuh, ya,
Nabi Nuh mengatakan wa inni kullama ta'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Wa inni kullama ta'utuhum litaghfira lahum, wa ya Allah, Nabi Nuh menyampaikan kepada Allah, Allah Maha tahu, tetapi apa yang diceritakan Nabi Nuh itu bentuk seorang muslim yang menumpahkan seluruh masalah, rasa, apapun tekanan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inabah. Seseorang mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Nabi Nuh bercerita, wa inni kullama ta'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Wahai Allah, setiap kali aku mengajak umatku untuk menerima ajaranmu sehingga kemudian engkau mengampuni dosa-dosa mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, maka mereka meletakkan jari mereka di lubang telinga mereka. Gini nih Mas. Jadi Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun ngajak umatnya untuk beriman kepada ajaran Allah. Itu kalau mendatangi umatnya, maka kemudian umatnya menutupi telinganya dengan jari. J. 950 tahun. Ya, dan itu keburukan yang sangat besar. Oleh sebab itu Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Tidak cukup itu, wastaghshaw thiyabahum. Bahkan ketika Nabi Nuh berbicara, maka orang-orang itu kemudian menutup baju mereka, kain baju mereka yang panjang mereka tutupkan di wajah, tidak mau mendengarkan dan tidak mau melihat dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang mau mendengarkan kebenaran, tanda kebaikan, ingkang ngendika Allah, wow, kita sebutkan ayatnya, walau alimallahu fihim khairal la asma'ahum. Kalau Allah mengetahui di dalam hati seorang manusia itu ada kebaikan, pasti Allah akan menjadikan orang itu mau mendengarkan kebaikan, lalu kemudian dia laksanakan kebaikan itu. Sudah kita bicarakan. Yang kesembilan adalah martabatul ilham. Apa bedanya ilham dengan muhaddatsun, tahdits? Kalau at-tahdits itu seorang manusia diajak berbicara hatinya oleh Allah. Kalau ilham itu adalah manusia diajak berbicara hatinya oleh malaikat, diberi bisikan oleh malaikat. Martabatul ilham. Bentuknya apa? Kalau Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyampaikan khitaban yalqa fil qalbil mu'min yukhatibu bihil malaku ruhahu, yaitu pembicaraan khitab yalqa fil qalbil mu'min, yang diletakkan di dalam hati seorang mukmin, yukhatibu bihil malaku ruhahu, di mana seorang malaikat berbicara, berbisik kepada rohnya seorang manusia. Kalau bahasanya Nabi Muhammad kemarin sudah kita bicarakan nggih, menawi Nabi Muhammad menyebutnya dengan bahasa lammatun lil insani lammatani au kama qala lammatun minasyaiton wa lammatun minal malaikah. Manusia itu memiliki dua macam bisikan. Satu bisikannya setan yang mengarahkan manusia menuju keburukan. Jadi kehendaknya, keinginannya, pemikirannya, cita-citanya welek karo elek, karo elek, karo elek. Ada tidak di dunia ini? Ada, hadirin sekalian. Jadi karena niatnya yang rusak, karena hatinya yang rusak, maka semua hal buruk, semua hal mendatangkan kerusakan. Wa idza qila lahum la tusidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Jadi seorang manusia diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kebenaran dengan bisikan malaikat. Kalau setan bisikannya keburukan, lammatun minasyaiton. Kalau malaikat maka bisikannya mengajak kebaikan. Sehingga orang yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, ilham jangan dimaknai ilmu laduni nggih. Ilmu sing menang wae terus ngerti dhewe gitu, ndak begitu. Di dalam Islam kebenaran itu harus dipelajari, meskipun nanti kadangkala Allah taala memahamkan seorang atas pemahaman, atas pelajaran, atas ilmu yang dia pelajari. Itu memang kadangkala dengan mimpi sosok. Tapi dia belajar sih. Misalkan orang belajar bagaimana tata cara sholat. Oh, sholat itu satu syarat rukunnya dipenuhi.
Nggih, kalau syaratnya ya misalkan wudu menghadap kiblat menutup aurat dulu dan lain-lain. Kalau rukunnya ya baca Al-Fatihah, kemudian sujud dan lain-lain. Misalkan ini nggih. Itu dipelajari dulu. Setelah itu kadangkala Allah mengajarkan tentang nilai sholat yang penting itu apa toh? Itu kadangkala dengan pengalaman. Kadangkala Allah memberitahukannya dengan cara dialog. Kadangkala dia mendapatkan itu dari melihat pengalaman hidup manusia yang lain dan lain-lain. Tetapi pertama kali dia pelajari ilmu itu. Lalu Allah Ta'ala mengajarkan hikmah dengan berbagai macam cara. Maka di dalam Islam tidak dikenal namanya ilmu wonge kepengen iso ilmu fikih menang wae mantaas itu ngerti dhewe. Ilmu laduni tidak begitu di dalam Islam. Maka kita sampaikan kalau wingi ketika kita membicarakan martabatut tahdits nggih, bahwa Allah Ta'ala berkehendak menjadikan ajaran Islam kita ini sumbernya hanya satu, yaitu Allah Ta'ala diajarkan kepada satu sumber, yaitu satu pintu, yaitu Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Lalu oleh Nabi kita baru diajarkan kepada 104.000 orang sahabat. Lah nyebarnya di zamannya sahabat, nanti oleh para sahabat diajarkan kepada murid-muridnya, yaitu para tabi'in, begitu seterusnya. Tetapi sumber kebenarannya Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalau ada orang yang mengaku mendapat ilham, tetapi ilham yang dia dapatkan itu bertentangan dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW, maka pasti ibadahnya tertolak. Contoh, ada orang yang mengaku mendapatkan ilham, akhirnya kemudian dia setiap kali sholat itu sujudnya 3 kali. Jadi kalau dia mempunyai hajat, itu sujudnya 3 kali. Kalau kita kan sujudnya 2 kali nggih. Sujud pertama, sujud kedua. Kalau orang ini sujudnya 3 kali. Sujud pertama, sujud kedua, kemudian sujud ketiga. Nanti rakaat kedua ya sujud pertama, sujud kedua lagi, sujud ketiga. Begitu. Ketika ditanya, "Lu Mas kok jenengan sujudnya ping telu?" Dia mengatakan, "Sujud ketiga ini sujud di mana saya berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala." Apa yang terjadi Bapak? Salatnya batal. Kenapa? Karena dia dengan sengaja menambah jumlah sujud di dalam sholat. Kalau itu dikerjakan dengan sengaja, maka sholatnya batal. Sebagaimana ada seorang anak muda misalkan sing pas semangatnya sholat, ketika di puncak semangatnya dia sholat subuh 7 rakaat dengan sengaja. Oleh ganjaran mboten Bapak? Tidak. Napa yang terjadi? Sholatnya batal. Ya. Maka nanti kalau ada ilham yang diaku oleh manusia sebagai ilham, kok bertentangan dengan ajaran pokok, yaitu ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, maka batal amalan itu. Dan itu bukan ilham, tapi itu bisikan syaitan. Lammatu minas syaiton. Jadi ilham di sini adalah hati manusia dibisiki oleh malaikat untuk menetapi kebenaran. Ya, kadang-kadang memang wujudnya ilmu. Misalkan ada seorang mu'alaf, kadang-kadang wujudnya ngimpi, misalkan nanti yang ke-10 ngimpi. Misalkan ini ada seorang mu'alaf baru masuk Islam. Ya, kemudian dia berdialog dengan teman-teman lamanya. Akhirnya minggring-minggring. Dia kepengen keluar lagi dari agama Islam. Kapan? Setelah dialog dengan teman lamanya. Ya, akhirnya misalkan dia bermimpi. Ada tidak ini? Ya, mimpi begini ada. Mimpi, di dalam mimpi itu dia ditemui oleh Tuhan di agama lamanya, yang mengatakan, "Wahai kamu," disebut namanya, "yang benar itu agamanya Muhammad SAW itu, maka ikutilah agama itu, karena itu akan membawamu menuju kebenaran." Nah, itu ilham kalau itu Bapak. Karena Allah Ta'ala mengajarkan kebenaran kepada orang itu dengan cara mimpi. Ini ada ngimpi, wah kalau niku ketemu oleh simbah nganggo klambi putih, nganggo kupluk putih, nganggo sarung putih. Kemudian simbah kula sing mung sedo niku criyos, pendak malam Jumat kliwon kon boleh pitik cemani misalnya. Itu
bisikan setan itu. Jadi hadirin sekalian, nek ora cilaka kowe sak anak putu sudah. Maka panjenengan bangun ta'awud. Kalau di dalam Islam diperintahkan kemudian meludah ke kiri sekali. Ini yo didelok sapa sing tuneng pinggire nggih. Wah keruk cuh ngono wis padu malahan. Setane seneng keplok-keplok ya. Tapi kalau kita mimpi model-model begitu atau mimpi kok menakutkan, maka kita diperintahkan berta'awud kemudian meludah sedikit ke arah samping kiri kita. Itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang kita bicarakan bahwa Bapak Ibu-ibu, yaitu martabatur ru'yas shadiqah, mimpi yang benar. Ya, mimpi yang benar. Jadi mimpi yang benar itu ada memang. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan al-kamaqala ma yabqa minan nubuwati illa ru'yas shadiqah. Tidak lagi tersisa dari kenabian kecuali yang didapat orang hari ini adalah mimpi yang benar. Jalur seperti kenabian tapi bukan kenabian. Apa itu mimpi yang benar? Menawi Nabi kita di dalam riwayat yang lain menyampaikan bahwa mimpi yang benar itu rub'ul usyur minan nubuwah, 1/40 dari kenabian. Karena Rasul kita Muhammad SAW ketika akan mendapatkan wahyu pertama kali, saya ulangi Bapak, Nabi kita Muhammad SAW sebelum mendapatkan wahyu pertama kali, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dikisahkan oleh Syekh Sofiur Rahman Mubarak Puri dalam Rahiqum Maktum, di dalam kitab tarikh yang beliau tulis. Beliau menyampaikan sejak setengah tahun sebelum Nabi kita mendapatkan wahyu pertama, Nabi kita itu sudah sering mimpi yang benar, ru'yatus shadiqah. Maka Rasul kita menyampaikan ru'yatus shadiqah itu rub'ul usyur minal malaika aminar nubuwah, dia 1/40 kenabian. Jadi kalau mimpi yang benarnya Nabi Muhammad unopo, Nabi Muhammad itu sejak setengah tahun sebelum diangkat menjadi nabi, beliau sering bermimpi melihat fajar cahaya yang menyingsing ya di kota Mekah. Sering belum melihat itu. Itu rupanya isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau akan diutus menjadi utusan Allah yang paling akhir, nabi yang paling akhir, yang mengangkat kegelapan yang waktu itu menimpa manusia. Loh, kita tahu dari mana? Rasul kita berkisah di dalam hadis sahih. Hadisnya panjang Bapak ini. Nabi kita itu menyampaikan di dalam potongan hadis panjang itu, Rasul kita menyampaikan kama qala nadzarallahu ila ahlil ard a'jamuhum wa a'rabuhum famaqtuhum illa baqaya min ahlil kitab. Nabi kita itu menyampaikan sesungguhnya sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, Allah itu memandang penduduk bumi, maka seluruh penduduk bumi itu dimurkai oleh Allah kecuali sisa-sisa ahlul kitab yang masih mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena dunia waktu itu tidak ada orang yang mengenal Allah kecuali sisa-sisa di antara sedikit ahlul kitab. Contohnya beberapa orang yang menjadi temannya Salman Al-Farisi, tidak banyak, 4 orang pendeta, ada 5 orang yang soleh, yang 4 dikisahkan oleh Salman Al-Farisi. Dan para pendeta ini pada waktu menjelang kematiannya, mereka selalu mengatakan, wahai Salman, sesungguhnya orang yang mempunyai pemahaman seperti kita, yang mentauhidkan Allah tidak lagi banyak, tetapi aku mempunyai teman di suatu tempat, temuilah. Maka kemudian nanti temannya yang kedua, pendeta yang kedua itu mengatakan sama ketika menjelang wafat, wahai Salman, sesungguhnya orang yang memahami keyakinan seperti kita, mentauhidkan Allah tidak banyak, tetapi aku punya teman di tempat ini, temuilah. Kemudian pendeta yang ketiga mengucapkan sama, wahai Salman, sesungguhnya orang yang mempunyai keyakinan seperti kita di dunia ini tidak banyak, tetapi aku punya teman, aku merasa aku sudah dekat dengan kematian, temuilah temanku. Maka kemudian Salman menemui pendeta yang ketiga, yang keempat.
Nah, pendeta yang keempat ini ketika menjelang wafat menyampaikan, wahai Salman, sungguh aku merasa aku sudah dekat dengan kematian. Orang yang mempunyai keyakinan seperti kita tidak banyak, tetapi masa kedatangannya Nabi yang baru sudah sangat dekat. Maka carilah Nabi baru di tempat, lalu kemudian disebutkan tanda-tanda tempat itu, dicari oleh Salman, ketemu kota Madinah ini. Jadi ya paling hanya kisahnya 4 orang. Atau Waraqah bin Naufal, itu loh sedulure sepupunya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Begitu Rasul kita mendapatkan wahyu, oleh Khadijah radhiyallahu anha diajak untuk menemui Waraqah bin Naufal, dan Waraqah bin Naufal mengatakan, sungguh apa yang mendatangi suami itu adalah namus. Namus itu istilahnya Bani Israil untuk Jibril alaihissalam yang pernah mendatangi Musa alaihissalam. Ya, sungguh kalau apa yang dikatakan suamimu itu benar, pasti suamimu nanti akan diusir dari kampung halamannya. Apabila Allah memanjangkan umurku, maka Allah akan bisa melihat bagaimana aku akan membela agamamu dan suamimu. Kira-kira begitu. Kemudian Waraqah bin Naufal ketemu dengan Rasul, kemudian menceritakan hal yang sama kepada Rasul. Tidak lama kemudian Waraqah bin Naufal meninggal. Ini cukup menarik. Waraqah bin Naufal itu meninggal dalam keadaan masih menetapi ahlul kitab, tapi oleh Allah Ta'ala teman-temannya Salman yang 4, Waraqah bin Naufal itu disebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 67 ya, atau 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan fala khawfa lahum ajrun 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, ayat 62. Kenapa Waraqah bin Naufal tidak masuk Islam? Karena Waraqah tahu Nabi yang baru ini belum diutus untuk mendakwahkan ajaran Allah. Wahyunya masih dipakai untuk diri sendiri. Kapan Nabi Muhammad SAW mulai mengajarkan kebenaran? Ketika Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir." Wahai orang yang berselimut, bangkit dan peringatkan manusia lah. Rasul kita mulai berdakwah, istrinya masuk Islam, pembantunya Zaid bin Harithah masuk Islam, kemudian Ali bin Abi Thalib saudara sepupunya masuk Islam, untuk menakrabnya Abu Bakar masuk Islam. Begitu hadirin. Jadi Allah Ta'ala murka kecuali sisa-sisa ahlul kitab. Maka kemudian Rasul kita dimulai menerima wahyu dengan ru'yatus shadiqah, mimpi yang benar. Ya. Mimpi yang benar adalah pembuka wahyu bagi para nabi. Begitu disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Kebenaran dan jujurnya seseorang terkait dengan kebenaran mimpi. Semakin jujur manusia, maka mimpinya semakin benar. Siapa yang menyampaikan? Rasul kita Muhammad SAW. Ajeng Rasul kita menyampaikan bahwa mimpi yang benar itu rub'ul unsur minan nubuwah. Ya. Jadi orang yang paling kuat jujurnya, maka dia yang paling benar mimpinya. Mimpi punika wonten 3 kata Nabi Muhammad. Sebelum Rasul kita menyampaikan bahwa mimpi yang benar itu 1/40 kenabian. 1 mimpi dari Allah, ru'yatus shadiqah. Yang kedua mimpi dari setan, yang bertujuan untuk membuat sedih. Yang ketiga adalah mimpi yang menjadi hasil dari kebiasaan di siang hari. Mimpi yang benar itu ya mimpi yang mengajarkan kebaikan, membuat orang semakin kokoh di dalam mentaati Allah. Mimpi dari setan itu mimpi yang menyelewengkan, menyesatkan manusia atau mendatangkan kesedihan. Tadi Bapak ada orang bermimpi, dia melihat saudaranya yang berada di luar pulau kok mendatangi dia di dalam mimpi, nganggo klambi putih, nganggo sarung putih, nganggo kupluk putih, kabeh putih, keke ono apa. Itu mimpi dari setan itu. Kenapa? Karena tujuannya untuk mendatangkan kesedihan bagi orang yang bermimpi. Maka kalau panjangan model mimpi begitu, bangun ta'awud.
Ning gek kuwi syarat kalau saudara saya meninggal, Isa itu ra ngoten niku Bapak. Kalau panjenengan membaca kitabnya Imam Ibnu Sirin Takwil Mimpi itu, bahkan mati itu kadangkala takwilnya itu bentuknya orang diberi mahkota, itu takwilnya mati tenanan Bapak. Makanya diberi mahkota loh, apa hubungannya? Ya, kula ngimpi Gunung Merapi jeblok, itu dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ngimpi kok vulgar banget itu setan itu biasanya dia. Lajeng Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan penyebab mimpi yang benar itu apa? Satu, makanan yang halal, kata beliau. Orang kalau makanannya haram, mimpinya bujel. Mimpi bujel ini mimpi rasa dimaknani. Ngimpi mlayu duyak guduel nganti menggeh-menggeh, ra iso dimaknani niku. Nggih. Ngimpi diselatak tawonen ndas. Tangi terus cenut-cenut sirahe, ra iso dimaknani niku. Apa ngimpine Bapak nggih? Begitu hadirin. Ngimpi mangan sate arep dipangan melek, nggih to, wetenge ngelek. Ngimpi ra iso dimaknani, rasa dimaknani ngoten niku. Mendingan ban ikut wangi gawe sarimi terusan gitu Pak. Madang. Ya. Jadi satu, makanan yang halal. Nah, kalau orang makanannya tidak halal, mimpinya biasanya ya bujel, gelap, ra iso dimaknani. Yang kedua adalah menjaga diri selalu berada di atas kebenaran. Caranya apa ya? Melaksanakan yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar. Ya, maka biasanya memang mimpi yang benar itu mimpinya orang-orang soleh, orang-orang yang banyak ibadahnya. Kenapa? Karena firasatnya tajam. Karena mimpi yang benar itu bagian dari kekuatan firasat. Jadi Bapak, jadi mimpi yang benar itu bagian dari tajamnya firasat seseorang. Saya pernah menceritakan nih, saya punya teman 90 tahun kepengker nih. 95, 96 itu berarti berapa tahun? 20 berapa tahun yang lalu? 24 tahun yang lalu. Sejak itu sampai sekarang orang ketemu loh. Yang saya masih ingat, lu tinggal di kampung Ring Road Selatan ini nanti lali. Saya pernah datang ke rumahnya, nemplek mengemperan rumah itu, lo kaget tuh. Lu anaknya banyak. Jadi dia nyewa di Yogyakarta itu nyewa emperan rumah itu Bang. Sederhana sekali kehidupannya. Jadi orang ini kalau mimpinya tajam betul. Zuhud pancen wong Imam. Begitu dia pulang balik ke kampung halamannya, sebelum di kampung halamannya pekerjaannya pengusaha tambak. Omawe tingkat Bapak. Ya. Itu mimpi sekali, mimpinya kejadian itu. Jadi, pernah saya dapat cerita bagaimana belum dari orang lain mimpinya orang. Yang kedua adalah selalu berkata jujur. Maka Rasulullah tidak menyampaikan orang yang paling jujur adalah orang yang paling kuat mimpinya. Jadi kalau orang perkataannya jujur atau ngapusi, itu mimpinya benar. Semakin jujur semakin kuat mimpinya. Yang keempat, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan, jadi ketika dia tidur dia menjaga thaharah, wudu. Gitu. Nek ana wong kok pendak dina ngimpi ya paling lendonga turu ora ndonga ora wudu gitu Bapak. Pamare kancane jin. Ngono templaan gambar menungso akeh misalkan. Itu begitu kira-kira. Ya Bapak. Iya kan? Karena makhluk hidup itu biasanya kalau ditempelkan di dalam rumah disukai oleh jin. Saya punya teman, beliau cerita dengan saya, dia pernah kerasukan jin. Dia merasakan itu. Kenapa? Begitu peristiwa itu tuh senengnya nesu kok omen. Akhirnya dia meruqyah mandiri. Ya. Dia bercerita pertama kali itu suatu saat, beliau cerita dengan saya. Suatu saat di rumahnya itu entah pembantunya entah siapa itu pasang kalender, template kalender. Lah di dalam kalender itu ada gambarnya menungso di pojokan kalender itu. Dia memperhatikan kalender, oh bukan Dek,
bukan di rumahnya orang lain. Ya. Begitu dia perhatikan gambar ciliki apa tau iki, itu rupanya gambar makhluk hidup itu. Itu belum kemudian terasa, nggih. Terasa betul ada perubahan di dalam tubuhnya itu. Dia cerita nek tak ruqyah jine juga cekakane ngono. Terus putih satu ae di ruqyah wae pokoke ini. Nggih Bapak nggih. Jadi kalau di dalam rumah kita itu masih banyak templean-templean gambar makhluk hidup itu ya kancane jin pokoke Bapak nggih. Engko bojone ning dapur sendoke obah dhewe ae sing ngoten niku wae itu nggih. Gambar-gambar reteli. Ya, jadi tidurnya membaca doa dalam keadaan suci, menghadap kiblat. Kemudian yang paling akhir Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah yang menyampaikan dan selalu berzikir menjelang tidur hingga hilangnya kesadaran itu dia berzikir. Maka kalau orang seperti itu mimpinya benar biasanya. Lajeng Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan ini lanjutannya, mimpi yang benar itu biasanya munculnya di waktu sahur. Ngimpi kok bar subuh ora berkah nggih to, karena memang Rasul kita melarang kita tidur ba'da subuh. Niku saya nih Bapak nggih, saya tuh kayak bar subuh ngantuk turu, mesti ngimpi, ngimpine mesti elek kan Bapak nggih. Jadi kan kadang-kadang kita kelelahan nggih. Gawean akeh buat subuh balik mulai itu ngimpi Bapak nggih. Saya pernah bahkan baca subuh itu baca Quran sampai ketiduran kok. Dan turu Bapak ini. Pas tidur tiba-tiba di samping saya ada perempuan pakai jilbab. Ngimpi nih kita kalau nih. Tapi saya merasa satu tak tekan kowe jin yo mantuk wah diantemi ler bar tangi yo. Salahin apa? Salahin tidur pada subuh. Memang tidur pada subuh tidak boleh. Kalau saya merasakan begitu gitu, anggar bar subuh terus mimpi mesti elek kok. Ya, mimpi yang membuat tidak nyaman. Ya. Jadi mimpinya yang benar itu biasanya kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah mimpi ketika waktu sahur, ya sepertiga malam. Waktu sahur kan sepertiga malam, nggih. Kenapa begitu? Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan karena waktu itulah Allah turun ke langit dunia. Sehingga kalau di dalam satu keterangan itu, maka waktu itu pengaruhnya setan lemah. Lemah. Kalau saya dapat cerita, nih Bapak, niki ceritanya cah-cah mantan cah dalan niku lho. Bocah niku nek gaweane mabuk. Niku biasane batas paling akhir itu jam 1 malam. Jam 1 malam dia balik mulai jam 12 sampai jam 1 malam tuh nek iso balik mulai. Nek di atas jam itu berarti turun yang pinggir jalan. Ora ubah apa komen Bapak nggih. Ya. Ora ubah. Jadi kalau orang mabuk itu ya antara dari mulai malam hari sampai jam 12 jam 1. Pokoknya jam 1 ora balik sing ngletak nang pinggir jalan turu pokoknya. Awake ora kuat. Nggih. Biasanya begitu kata anak-anak pinggir jalan itu. Yang kedua, karena sepertiga malam terakhir itu dekatnya ampunan dan rahmat Allah. Allah melimpahkan rahmatnya di sepertiga malam terakhir. Gitu. Rasul kita menyampaikan Allah berfirman, siapa yang meminta kepadaku aku kabulkan. Siapa yang memohon ampunan kepadaku aku ampuni. Kemudian Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menambahkan yang ketiga, karena sepertiga malam itu waktu diamnya setan. Nggih. Kan setan itu keluar kapan? Ketika azan maghrib gitu Pak. Ubek pokoknya setan ini kapan? Ketika mulai azan maghrib. Maka Rasul memerintahkan kita pintu-pintu ditutup, jendela-jendela ditutup. Kalau anaknya masih bermain, perintahkan masuk ke dalam rumah. Ya. Terus karena itu kegelapan malam, ya maka biasanya jin itu munculnya di malam hari. Kenapa? Kalau sebagian ulama menyampaikan karena memang itu gelap. Dan nanti mulai berkerang kapan? Sepertiga malam terakhir.
Hanya memang tantangannya sepertiga malam terakhir itu enak-enake wong turu. Lho nek kon tali salat tahajud sepertiga malam abot Bapak nggih. Itu enak-enake wong turu. Biasanya kadang-kala dimanfaatkan oleh maling. Maling itu nek mencuri biasanya ya jam 1, jam 2, jam 3 malam gitu. Maling kok mencuri jam 8 malam golek perkara ngejak gelut tuan rumah kuwi. Maling itu ya biasanya jam-jam sekian itu. Kenapa? Itu nyenyet nek bahasane kita. Gelap-gelapnya malam itu jam 1 malam, jam 2 malam, jam setengah 3 malam. Ya, maka itu tantangan, itu rahmat Allah turun. Kalau panjenengan perhatikan, wong saya orang kampung, Bapak nggih, kula niku wong Jalan Wonosari asline. Zaman saya kecil dulu, jam-jam 1, jam 2, jam 3 itu kalau malam hari itu waktu turunnya kabut. Turunnya kabut. Lho nek jam 1 jam 2 paling enak nopo? Narik selimut. Turunnya itu selimutnya ditarik. Wow, enak banget Bapak nggih. Maka kalau ada orang bangun di waktu itu, Allah Ta'ala akan melimpahkan rahmatnya. Nggih. Wa qumu bil-laili wan-nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Rasul kita ngendika, bangunlah engkau di malam hari ketika manusia tidur. Dan tidur paling nyenyak itu ya tidur jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Nggih, begitu. Lho kok jenengan ngertos, Mas? Saya itu punya simbah, Pak. Sampun sedo, saya ceritakan nggih. Simbah putri saya itu orangnya ahli sholat tahajud. Meng pendoan dino nyetele wayang. Jadi sepanjang malam ketuk subuh itu semua suaranya neng rumahnya itu wayang Pak. Sehingga zaman cilik yo melek bengi. Zaman dulu tahun 80-an ini. Begitu hadirin sekalian. Jadi waktu turunnya kabut ya jam-jam sekian. Sedangkan kebalikannya, mimpi yang buruk itu mimpi di mana kegelapan datang. Ketika setan menyebar, maka Rasul kita tidak memperbolehkan kita tidur dari mulai ngasar sampai menjelang maghrib. Nggih to? Nggih. Dan Rasul kita melarang tidur dari mulai ba'da subuh sampai menjelang terbit fajar. Jangan tidur nih Bapak. Berkahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih berapa menit, Mas? Sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu menyampaikan ru'yal mu'mini kalamun yukallimu bihi rabbu 'abdahu fil manam. Ru'yal mu'min, mimpinya orang mukmin itu kalamun, seperti kalamullah, di mana Allah mengajak berbicara hambanya di dalam tidurnya, seperti seakan-akan maksudnya nggih. Tapi jangan dimaknai wahyu loh nggih. Yang wahyu itu mimpinya para nabi. Ru'yatul anbiya'i wahyun. Mimpinya para nabi itu wahyu. Jadi wahyu itu mimpinya para nabi. Tapi kalau seorang mukmin itu firasat yang tajam. Maka Rasul kita menyampaikan ittaqu firasatal mukminin, berhati-hatilah kalian dengan firasatnya orang mukmin. Kenapa? Karena firasatnya orang mukmin itu tajam. Dan nanti semakin mendekati hari kiamat, maka akan semakin banyak mimpi yang benar itu. Ya, semakin mendekati hari kiamat, maka mimpi yang benar akan semakin banyak. Sebagai apa? Sebagai cara Allah untuk menguatkan orang-orang mukmin agar istiqomah di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena memang godaan dan ujian orang hidup di akhir zaman semakin berat, maka salah satu cara yang dipakai oleh Allah taala untuk menguatkan keimanan seorang mukmin, Allah semakin memperbanyak mimpi yang benar di akhir zaman. Semakin mendekati kiamat, maka semakin banyak orang yang mimpi yang benar. Ya. Apa itu ya kita tidak tahu. Tapi intinya Allah memberikan firasat bagi orang-orang mukmin. Karena memang di akhir zaman itu banyak bencana, Bapak-bapak. Di akhir zaman itu banyak kehancuran. Maka Allah berikan firasat itu kepada orang-orang mukmin. Agar apa? Agar mereka berhati-hati dan semakin menguatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampun, inilah 10 tingkatan di mana Allah taala memberikan hidayah, memberikan ilmu, memberikan cahaya di dalam hati seorang mukmin dengan berbagai macam cara. 1, 2, 3 itu caranya Nabi.
Ya kan, keempat, tahdits itu caranya orang-orang sebelum kita. Cara kita ya cara yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan 10 itu terjadi di tengah-tengah kita. Makatan Bapak dan hadirin sekalian, cekap nggih, karena ini materinya masih banyak ini. Insyaallah bisa kita laksanakan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Kalau ada perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.